Dia saya ajar, saya kenalkan ke Tuhan Yesus sedikit demi sedikit. Dan dia sebelum kami menikah, dia bisa pindah ke agama Kristen atas izin kedua orang tuanya. Ada pertanyaan, saudara, kenapa orang tuanya bisa setuju, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Agama yang lain, saudara, dia seorang Muslim yang taat, saudara, tinggal di lingkungan yang sangat-sangat taat. Ketika sekolah pun dia harus memakai jilbab. Berdekatan dengan orang Kristen itu sesuatu yang haram, yang dosa, saudara. Tapi karena ada dengan luar biasa. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang bapak yang berlatar belakang Muslim, yang mana awalnya dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya akan menjadi seorang Kristen. Lalu setelah itu dia menikah dengan beda agama, dan calon istrinya ini juga adalah seorang Muslim yang sangat fanatik. Tidak boleh dekat-dekat dengan orang Kristen karena dianggap Kristen itu haram. Tapi luar biasa saudara-saudara, dia boleh dijamah oleh Tuhan, akhirnya memberi diri untuk dibaptis. Untuk lebih lengkapnya kesaksiannya kita dengarkan bersama-sama. Saya dibaptis ketika mau menikah dan ditambahin nama Daniel. Puji Tuhan, saya lahir dalam satu keluarga yang kurang begitu baik. Ayah saya dan ibu saya dua orang yang beragama yang berbeda. Ayah saya dibesarkan di lingkungan keluarga Tionghoa dengan agama nenek moyang yang begitu kental, sedangkan ibu saya seorang Jawa dengan penganut aliran kepercayaan. Dalam kehidupan kami begitu sangat kekurangan. Waktu ayah saya menikahi ibu saya adalah istri yang ketiga. Jadi ketika saya lahir, tinggal di dalam sebuah rumah kontrakan yang kecil, yang bukan milik kami. Jadi selalu berpindah-pindah waktu saya dilahirkan. Dan ketika saya SD, sepanjang ingatan saya dibesarkan di sebuah rumah kecil, hanya tempat untuk berteduh dan menghangatkan badan. Terbuat dari getek kalau orang Jawa ngomong. Jadi dari bambu yang dianyam, terus dindingnya dilapisi dengan kertas, dicat dengan kapur yang diencerkan. Jadi sehingga kelihatan bersih, tapi itu terbuat dari bambu. Rumah yang kami tempati itu bukan rumah, itu sebuah kandang ayam. Kandang ayam yang sudah tidak terpakai, dan karena kami tidak punya rumah, kami tinggal di tempat itu. Berukuran 4x6 yang disekat menjadi 3 bagian, 1 bagian untuk kamar depan, tengah, dan belakang untuk dapur. Kehidupan saya waktu kecil begitu sangat kekurangan. Bapak saya seorang bapak yang secara manusia tidak bertanggung jawab, kurang bertanggung jawab. Dia tidak memiliki pekerjaan yang pasti, setiap hari berjudi, temperamennya begitu keras, begitu kasar, sedangkan kami tetap butuh makan. Saya satu keluarga bersama dengan kakak, ibu, dan ayah dalam satu rumah. Kami tinggal berempat di tempat yang begitu kecil, dan kehidupan kami ditopang oleh ibu kami yang bekerja, berjualan bubur, pecel di pasar, di emperan pasar, seminggu 3 kali. Kalau di tempat kami itu ada pasaran, jadi ibu saya itu jualan ketika pasaran saja. Jadi setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu, tidak setiap hari jualan. Kami hidup dari makan hasil jualan bubur ibu saya. Saya dan kakak saya waktu kecil begitu sangat kekurangan, sangat-sangat kekurangan. Kami ditinggal di tempat yang, kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini melihat mungkin di pinggiran sungai, bedeng di pinggiran sungai, atau mungkin bedeng di bawah jembatan tol, itu hampir seperti itu rumah yang kami tempati waktu itu. Bukan rumah, tapi sebuah tempat yang kami tempati untuk tinggal, untuk berteduh, untuk sekedar menghangatkan badan, sekedar untuk beristirahat. Waktu saya SD, ketika saya sekolah, saya di sekolahan sering dikatakan sama ibu guru, bapak guru, orang yang cacingan, kekurangan vitamin, karena badan saya itu begitu kurus sekali, sangat-sangat kurus, bahkan sangat kekurangan. Saya kalau pergi ke sekolah tidak bawa uang saku untuk saya
saya jajan atau untuk beli sesuatu, tapi saya bawanya telo. Jadi saya waktu SD itu sampai dipanggil telo, karena di dalam tas saya itu ada singkong, ada telo rebus yang selalu saya bawa untuk bekal di sekolahan. Setelah saya menginjak kelas 6, lulus untuk masuk ke SMP, ada hal yang buruk terjadi dalam keluarga saya. Kami tidak boleh lagi menempati kandang ayam yang sudah kami bersihkan, yang sudah kami tata itu. Kami harus pergi karena kami orang Kristen, di sekitar lingkungan kami bukan orang yang seiman dengan kami. Kami harus dengan berbagai alasan kami harus diusir dari tempat itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami diberikan tempat oleh orang untuk tinggal di suatu tempat. Tapi bukan tempat yang bagus, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bukan tempat yang layak untuk kami tempati. Tempat di bawah pohon bambu. Di rimbunya pohon bambu itu kami diberikan tempat. Dan tempat itu tidak ada rumahnya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika kami harus menempati itu, ibu saya berpikir keras untuk kami tinggal di tempat di bawah pohon bambu yang tidak ada rumahnya. Bagaimana kami harus bertempat tinggal? Padahal di tempat kandang ayam yang kecil itu kami sudah diusir dengan cara yang berbagai macam cara harus kami berpindah dari tempat itu. Dan puji Tuhan, waktu itu ada saudara yang memberikan pinjaman kayu, saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga ibu saya bisa mendirikan sebuah bangunan dari kayu. Tapi tidak ada dindingnya. Jadi kayu itu hanya berdiri dan dikasih atap. Dan kami tidur di bawah sebuah bangunan yang belum jadi. Dan rumah itu hanya dilapisi oleh plastik. Jadi plastik yang ditempel-tempel agar kami sebagai anak-anak ketika tidur tidak kedinginan dan angin tidak menerpa kami. Begitu susahnya kehidupan kami. Kami tinggal di lantai tanah, di rumah yang hanya terbuka, hanya tiang-tiang yang berdiri dan dikasih plastik mengelilingi kami. Begitu susahnya kehidupan kami. Tapi ketika kehidupan kami yang susah itu, saya melihat seorang ibu yang begitu luar biasa. Ibu saya setiap minggu sore tetap berangkat ke gereja, tetap ikut ibadah, dan rajin kalau ada persekutuan doa, beliau datang. Saya waktu masih kecil selalu diajak digendong kadang, karena kalau dari rumah untuk pergi ibadah di gereja itu jaraknya kurang lebih sekitar 1-2 kilometer, harus berjalan. Tapi begitu semangatnya ibu, semangat yang luar biasa untuk beribadah. Suatu ketika ibu saya mendengarkan khotbah di gereja tentang perpuluhan, dan ketika itu ibu saya berusaha untuk mencoba untuk melakukan itu. Dan ketika ibu memasukkan uang waktu itu Rp10.000. Bagi kami Rp10.000 itu sangat besar sekali. Dan ketika perpuluhan itu dimasukkan ke kantong kolektor, sore harinya Bapak Gembala dan Ibu Gembala itu datang ke rumah kami, mengatakan, apakah ada kesalahan memasukkan uang 10.000 itu? Karena begitu susahnya kehidupan kami, begitu kekurangannya kami. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dengan kami, ibu saya bertekun, Tuhan memberikan sesuatu yang menurut kami tidak mungkin. Di daerah kami, di tempat kami, di desa kami, di tempat di mana kami tinggal, kami orang yang paling miskin, orang yang paling tidak punya. Tidak ada orang satupun yang memperhitungkan. Tidak ada satu orang pun yang melihat kami. Mereka semua menjauh dari kami karena begitu miskinnya kami. Kami begitu susahnya ibu kami. Saudara-saudara menjauh, semua banyak orang menjauh. Hanya anak-anak Tuhan waktu itu yang sering datang. Hanya keluarga-keluarga anak Tuhan yang bersama-sama kami mensupport, berdoa, dan bersama-sama dengan kesetiaan ibu ke gereja, rajin. Betul Tuhan mengubah hidup kami. Tempat di mana kami tinggal di bawah ribunya pohon bambu, yang mana kalau sebelum kami tinggal di situ ada orang yang tinggal di situ tidak berani karena harus melihat berbagai macam godaan, berbagai macam penglihatan yang menurut mereka itu sesuatu yang menakutkan. Tapi ketika kami tempati tempat itu, walaupun dengan awal hanya tiang-tiang dari kayu yang begitu memprihatinkan, Tuhan merubah, menjadikan itu suatu ketika orang yang memiliki tanah di situ menyampaikan kepada kami, tempat itu boleh engkau pakai. Kalau engkau punya uang, engkau boleh titipkan sedikit-sedikit untuk engkau beli. Puji Tuhan, sampai dengan beberapa waktu ibu bisa menyisihkan sedikit-sedikit untuk memberikan uang kepada orang yang memiliki tanah di bawah rimbunya pohon bambu itu. Dan saya tetap sekolah seperti biasa. Walaupun banyak hal, banyak ejekan dari sana-sini, saya tetap semangat. Saya rajin ke gereja, tetap rajin ibadah.
Dan saya melihat, ketika saya melihat ibu saya bekerja seperti itu, di dalam hati ada sesuatu, apakah saya ini memiliki masa depan? Kehidupan kami begitu susah. Apa mungkin saya bisa sekolah lebih tinggi? Apa mungkin saya bisa sekolah lebih lagi dari ini? Ketika saya sekolah di SMP, saya bersyukur, wow, saya bisa luar biasa. Saya merasa sukacita banget, sangat-sangat bersukacita. Saya bisa bersekolah SMP. Luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan memikirkan saja waktu itu tidak mungkin bagi kami. Karena untuk makan saja, kami satu keluarga makan sisa dari jualan ibu. Jadi ketika hari Selasa jualan, sisanya kita makan sampai dengan hari Rabu. Ketika Kamis jualan, sisanya kita makan Jumat dan Sabtu. Ketika Minggu jualan, sisanya kita makan untuk hari berikutnya. Itu terus-menerus. Tapi berjalannya waktu, saya bisa sekolah sampai dengan SMP selesai. Begitu selesai SMP, ada satu permasalahan lagi. Apakah saya harus melanjutkan atau apakah saya bisa melanjutkan sekolah lagi? Di situ ada pergumulan yang luar biasa. Saya berdua dengan kakak, sama-sama orang yang pengen sekolah, pengen bercita-cita yang tinggi, tapi orang tua kami tidak mampu. Tapi ibu saya mengatakan, kamu tetap harus sekolah. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Ketika ibu saya mengatakan seperti itu, saya dan kakak saya itu memiliki semangat yang luar biasa. Ibu saya berkata, dengan cara seperti ini Tuhan akan memberkati, pasti akan memberkati. Kami belum melihat apapun, kami belum merasakan apapun berkat dari Tuhan itu. Yang kelihatan nyata, rumah kami masih gede, tempat tinggal kami masih jelek, kami masih tidak mampu. Untuk masuk ke daerah kami tidak ada jalan, jalannya setapak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Listrik kami tidak punya. Untuk melihat TV waktu itu, zaman ketoprak itu ya, kalau kami sekeluarga mau nonton itu kami harus berjalan sekitar kurang lebih 50 meter ke tempat tetangga, dan nontonnya itu ngintip dari depan rumah. Kalau saudara-saudara yang dikasih Tuhan tahu, dulu ada di depan rumah itu ada jendela nako. Saya, bapak dan ibu dan kakak saya itu kalau lihat itu ngintip dari nako milik tetangga kami itu. Bukan di depan TV, bukan, tapi kami mengintip dari nako yang dibuka sedikit. Begitu susahnya kehidupan kami waktu itu. Tapi berjalan waktu kemudian sampai saya bisa lulus SMP, saya pengen sekolah, tapi tidak mampu. Secara manusia saya tidak mampu. Tapi ibu saya mendorong, kamu harus sekolah, kamu harus sekolah. Dan saya waktu itu pergi untuk mencari sekolahan, di mana sekolahan yang bisa nanti kalau ketika saya sekolah, saya lulus sekolah, saya bisa langsung kerja. Dan akhirnya saya bisa masuk ke sekolah kejuruan di kota, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukan di desa, di kota. Jarak dari rumah saya sampai ke sekolahan itu kurang lebih 45 km. Ketika saya mendaftar sekolah itu, saya malu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Takut. Ketika saya melihat sekolahannya itu, saya mau masuk itu sudah gemetaran, saudaraku. Karena saya anak orang yang tidak mampu, harus sekolah di kota. Ketika melihat pintu gerbangnya, sekolahnya besar, pintu gerbangnya gede. Saya seperti orang yang, kalau orang Jawa ngomong, kami tonggongan, saudara. Saya seperti bergetar, saya tidak bisa, apa saya bisa sekolah di sini? Apa saya bisa, orang tua saya bisa membiayai saya sekolah di sini? Tapi dengan segala keberanian yang saya miliki, saya berdoa, Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapanmu. Ketika saya diajar sekolah minggu, Bapak Gembala sering mengatakan, sering mendoakan kepada saya waktu itu, kamu akan jadi kepala bukan ekor, kamu akan jadi pemenang bukan, itu terngiang-ngiang di kepala saya. Dan saya beranikan diri untuk saya mendaftar di sekolah itu, walaupun di kota. Ketika saya daftar, puji Tuhan sungguh luar biasa. Dari 1.500 pendaftar, saya bisa masuk ke 10 besar untuk diterima. Saya tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Ketika saya diterima, saya senang sekali, saudaraku yang dikasih Tuhan. Begitu senangnya. Tapi di balik senang itu saya juga sedih. Karena ketika saya diterima, saya harus bayar sekolah. Saya harus, kalau ke sekolah, saya harus jaraknya itu 45 kilo, kalau perjalanan zaman waktu itu 1 jam sampai 1,5 jam. Saya berpikir, apa ya, orang tua aku mampu untuk membiayai aku sekolah? Apa orang tua aku mampu untuk aku bisa belajar di tempat itu? Tapi ibu saya meyakinkan ke saya waktu itu, kamu tetap harus sekolah, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, kamu harus sekolah. Dan saya mulai masuk sekolah. Ketika sekolah waktu itu saya setiap hari itu tidak
diberikan uang saku untuk saya jajan, tapi hanya uang untuk perjalanan saja. Jadi untuk berangkat ke sekolah dan pulang. Itu hanya untuk biaya ongkos sampai sekolah. Dan di sekolah saya tidak pernah jajan waktu itu. Kecuali kalau olahraga itu ibu memberikan sedikit tambahan uang untuk beli es. Dan itu saya jalani selama 3 tahun ketika saya sekolah. Dan ketika saya lulus sekolah, saya merasa sukacita yang luar biasa. Saya merasa Tuhan itu Tuhan yang terbaik, sangat terbaik. Begitu luar biasanya Tuhan dalam hidup saya. Saya seorang anak bakul bubur, bisa sekolah di kota, sampai selesai di sekolah yang menurut ukuran saya sekolah yang bagus, karena sekolah negeri, sekolah yang termasuk di urutan yang baik, sekolah kejuruan yang baik, yang menjanjikan siswanya ketika keluar bisa langsung kerja. Begitu luar biasa waktu itu. Saya melihat bahwa Tuhan itu sangat-sangat luar biasa, sangat ajaib. Yang tidak mungkin ketika saya masuk sekolah banyak orang mengejek kami. Allah paling 3 hari, 1 minggu, 1 bulan sudah selesai, nggak mungkin lanjutkan. Mereka mengejek kami, Allah paling belok engkas mogok, nggak mungkin melanjutkan sekolah karena sekolah di tempat di kota itu biayanya mahal. Tapi Tuhan itu, Tuhan yang saya ikuti itu bukan Tuhan yang biasa. Tuhan yang memberikan pengharapan yang luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya angan-angan, Tuhan berikan. Saya bisa sekolah dengan selesai. Dan itu pun terjadi dalam kehidupan kakak saya. Kami berdua jadi orang, walaupun kami sekolah kami diejek, tetap diejek karena orang tua kami tidak mampu. Anak bakul bubur kok kepengen sekolah dur-dur. Anak bakul bubur kok kepengen sekolah yang jauh, apalagi di kota. Itu sesuatu yang mustahil bagi kami. Tapi Tuhan menjadikan itu kenyataan. Ketika saya lulus SMK, saya menandatangani kontrak untuk bekerja. Karena ketika melihat ibu saya bekerja seperti itu, saya merasa ingin jadi orang yang bisa membantu keluarga, untuk membiayai kehidupan keluarga. Tapi ibu saya waktu itu menangis, kamu tidak boleh bekerja. Kamu harus sekolah. Kamu harus melanjutkan sekolah. Saudara-saudara Miracle TV yang saya kasih, ketika seorang anak melihat ibunya susah, apa mungkin untuk tetap meminta untuk biaya sekolah? Ketika itu ada pertempuran luar biasa dalam diri saya. Ada sesuatu yang bingung saya waktu itu. Saya harus seperti apa? Apakah saya harus sekolah atau saya harus bekerja? Ibu saya menangis waktu itu. Kamu harus sekolah. Walaupun aku hanya seorang bakul bubur, aku dodolan seminggu ping telu, kamu tetap harus sekolah. Kasih Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Itu saya berkata seperti itu. Dan dengan pikiran manusia, waktu itu saya memberikan syarat, saudara. Begitu anak yang tidak, menurut saya pemikiran saya sekarang, anak yang kurang berbakti, di sekolah kok malah jaluk syarat. Waktu itu saya mengajukan syarat bertujuan agar ibu saya tidak bisa memenuhi syarat itu. Dan ketika saya menyampaikan itu, kalau ibu tidak bisa memenuhi syarat, saya tidak bisa sekolah, saya jadi kerja, jadi membantu ibu. Karena saya tahu, ibu saya, rumah kami saja dari getek, papan tembel-tembelan. Sekolah, kok anaknya pengen kuliah, uang dari mana? Tapi ketika ibu memaksa, saya memberikan syarat, oke. Waktu itu syarat yang saya minta itu syarat yang tidak masuk akal, saudara. Secara kehidupan kami itu tidak masuk akal. Waktu itu tahun 96 ada sepeda motor yang paling bagus dari sepeda motor laki-laki ya, Tiger itu. Kalau orang lihat Tiger di wilayah kami itu luar biasa, saudara. Saya minta sepeda motor Tiger, saudara, kuliah kasih Tuhan. Anak yang kurang ajar, saudara. Betul. Tapi ibu saya senyum sambil berkata, asal kamu mau kuliah, saya belikan. Saya terkejut, saudara. Saya tidak punya rumah jelek, bobrok, listrik saja nyalur, TV tidak punya, minta Tiger, saudara. Sesuatu yang seperti cebol gayuh langit kalau orang Jawa ngomong, saudara. Kurang ajar, saudara. Tapi ibu saya tersenyum sambil berkata, tak tukok asal kamu mau kuliah, asal kamu mau sekolah. Betul, saudaraku yang dikasih Tuhan. 3 hari kemudian itu motor sudah ada di tempat saya. Walaupun rumah kami jelek, bangunan rumah kami jelek, saya punya motor Tiger, saudara. Dan di kecamatan di tempat saya tinggal itu satu-satunya waktu itu, saudara. Bahkan orang yang lebih mampu dari saya, pakainya belum itu, saudara. Dan saya itu terbengong, sebagai seorang anak terbengong, saudara. Dari mana ibu saya dapat uang sebanyak itu? Kok bisa beli seperti itu? Bakul bubur, saudara. Hanya karena saya ingin sekolah.
Karena saya ingin bisa sekolah, ibu saya membelikan itu. Dan ketika saya tanya, Bu, ini utang apa kredit? Ibu saya berkata, tidak. Itu saya beli dengan tunai. Tidak hutang, tidak berhutang kepada siapapun. Itu pemberian Tuhan. Padahal rumah kami itu masih jelek, saudara-saudara dikasih Tuhan. Seharusnya bisa untuk membuat rumah, untuk memperbaiki rumah, atau untuk kebutuhan yang lain. Tapi tidak. Dan saat itu saya merenungkan betapa kasih seorang ibu itu luar biasa. Ibu saya berkata, ini bukan aku yang memberikan, ini Tuhan yang memberikan. Kamu harus menyaksikan kemurahan Tuhan. Kamu harus memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Betul, saudara. Ketika itu saya terus mendaftarkan untuk sekolah di perguruan tinggi, di sebuah akademi. Dan saya masuk di sana dan saya boleh belajar. Saya tidak berpikir uangnya dari mana, saudara. Tapi Tuhan selalu adakan melalui ibu saya. Dan saya sampai secara manusia sebagai anak saya sok bingung, sok gumun sendiri dari mana itu. Padahal penghasilan satu-satunya di keluarga kami hanya ibu yang jualan bubur. Jualannya pun di sebuah lincak, bukan di rumah makan, bukan di restoran, bukan di warung yang gede, hanya lincak yang ukurannya 1,5 meter kali 1 meter, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan ketika saya belajar, saya tetap rajin ke gereja, tetap semangat ibadah. Tapi ketika saya mengenal dunia perkuliahan, dan ketika saya belajar Alkitab terus-menerus, ketika di gereja ada pendalaman Alkitab, saya ikut. Tapi pada suatu titik tertentu, saya mengalami kejenuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ketika saya baca Alkitab, bolak-balik, ada pertentangan dalam kehidupan saya, dalam diri saya. Banyak sekali pertentangan yang tidak terjawab. Jadi ketika saya tanya dengan Bapak Rohani saya, jawaban-jawaban yang tidak memuaskan secara pribadi. Karena ketika saya masuk perguruan tinggi, teman saya semakin banyak, pengetahuan saya semakin bertambah, membuat saya sedikit congkak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Walaupun saya orang miskin, tapi saya sombong, saudara. Terus saya mulai sedikit-sedikit belajar ke hal lain. Ketika ada waktu yang lenggang, waktu-waktu yang kosong, saya ikut seminar, ikut pelajaran-pelajaran di luar bangku kuliah. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang saya pelajari bukan ilmu kuliah, saudara-saudara. Saya belajar sesuatu yang lain, saudara. Sesuatu tentang dunia ini. Saya belajar pengobatan alternatif. Saya belajar okkultisme. Saya belajar waktu itu ada pemberdayaan energi, ESQ, pemberdayaan energi alam. Saya berpindah-pindah dari pelatihan satu ke pelatihan yang lain, dari seminar satu ke seminar yang lain, sampai pada akhirnya saya belajar pada satu pelajaran yang asalnya dikembangkan di Jepang dan masuk ke Indonesia. Dan saya begitu masuk ke situ, saya mengenal aliran ini, saya begitu terpesona, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena saya boleh melihat hal-hal yang lain, hal-hal yang luar biasa secara manusia. Di saat saya belajar di situ, saya tetap ke gereja, saudara. Saya tetap rajin minggu ke gereja, ada doa, saya tetap ke gereja. Tapi di sisi lain, saya belajar sesuatu yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada 2 hal yang saya pelajari waktu itu. Karena di tempat yang lain yang saya belajar itu, mengizinkan agama apapun untuk belajar, mengizinkan siapapun untuk belajar. Di situ saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi, yang lebih dari orang lain ketika saya belajar itu. Ketika semakin tinggi, saya merasa orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Saya bisa melakukan banyak hal dengan pelajaran itu. Dan ketika saya selesai kuliah, saya bisa menyelesaikan sekolah di akademik dengan baik dan selesai. Saya bersuka cita. Bersuka cita Tuhan itu luar biasa. Seorang anak bakul bubur bisa selesai kuliah. Di situ saya melihat sesuatu yang luar biasa. Tidak cuma saya bisa selesai kuliah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayah saya yang begitu tidak pernah memperhatikan saya secara pribadi, tidak pernah mencukupi kehidupan kami. Bahkan ayah saya waktu itu tidak begitu mengenal Tuhan, tidak pernah ke gereja, tidak tahu. Walaupun kami Kristen, dia tetap hidup dengan caranya. Jadi saya walaupun punya ayah, saya seperti tidak punya ayah. Dan ketika saya selesai di perguruan tinggi, saya diwisuda dengan luar biasa, tiba-tiba saja
ayah saya masuk ke gereja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan ayah saya berkata, saya percaya Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan betul saudara, ayah saya waktu itu masuk gereja walaupun tidak satu gereja dengan kami. Ayah saya masuk ke gereja dan ayah saya setiap minggu rajin ke gereja. Dia pilih sendiri gerejanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena tidak ingin orang lain tahu awalnya, saudara. Dia masuk ke gereja dan dia ikut ibadah di situ, setiap minggu datang, setiap minggu datang. Dan akhirnya ayah saya boleh dibaptis di situ, di gereja itu, dan mengenal Tuhan. Sungguh, saudara, saya merasa menjadi orang yang begitu bahagia. Ayah saya yang tidak mengenal Tuhan Yesus tiba-tiba mengenal Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya bisa selesai sekolah. Sungguh luar biasa, saudara. Suatu yang ajaib, seorang anak bakul bubur yang paling miskin di kampungnya bisa selesai kuliah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Secara manusia saya memiliki kesombongan yang luar biasa, saudara. Walaupun saya tahu ini berkat dari Tuhan, saya mengakui ini berkat dari Tuhan. Tapi saya begitu jumawa, saudara. Saya bisa selesai sekolah. Anak bakul bubur saya bisa sekolah. Saya begitu angkuhnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi begitu selesai di wisuda, saya kembali merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Karena begitu selesai kuliah, saya tidak bisa dapat kerja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya harus lontang-lantung, saya harus ke sana ke sini, mencari pekerjaan tidak dapat, melamar ke sana tidak diterima, melamar ke sini tidak diterima. Sedangkan ibu saya tetap dia seperti biasanya jualan dan jualan. Saya tetap ke gereja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ketika pada titik saya menganggur, tidak punya apa-apa, saya mendalami sesuatu yang selama ini saya pelajari waktu di bangku kuliah yang awalnya hanya sedikit-sedikit saya mendalami di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya mendalami ilmu ini, saya pelajari aliran ini dengan sungguh-sungguh sampai saya pada titik untuk mendapatkan gelar master waktu itu. Dan ketika saya menyelesaikan itu, saya tidak punya pekerjaan, saya nyambi, saudara, di rumah. Karena di dalam aliran ini, saudara yang dikasih Tuhan, itu ada pelajaran untuk mengobati orang lain, pelajaran untuk menolong orang lain melalui terapi-terapi, ada terapi toto, saraf, ada terapi yang lain-lain. Dan ketika saya sudah master, saya sudah mampu untuk mengobati itu, saudara. Walaupun saya orang Kristen, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tahu seringkali ada pertentangan di situ. Dan saya buka praktek, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya terima orang yang sakit, saudara. Walaupun saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tapi yang saya praktekkan adalah aliran ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan betul, saudara, satu orang akhirnya karena ketok tular, saudaraku yang dikasihi, saya bisa berkenalan banyak orang. Bahkan saya bisa ke kota, diundang orang untuk ke kota untuk mengobati banyak orang. Dan puji Tuhan, saudaraku, walaupun pengobatan ini bukan dengan cara Tuhan Yesus, orang sembuh, saudara. Saya mulai mendapatkan uang. Ternyata lumayan. Dengan cara ini saya bisa mendapatkan uang. Saya bisa mengumpulkan uang. Dan suatu ketika saya mengobati seorang di daerah tetangga desa. Di situ saya sering main sama anak-anaknya, sama keluarganya. Dan disitulah saya bisa berkenalan dengan waktu itu calon istri saya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan ketika saya berkenalan dengan istri, kakek dari istri saya itu sakit, saudara. Ketika hari Kamis, malam Jumat itu kakeknya itu kesurupan, selalu kesurupan, saudara yang dikasih Tuhan. Dan sudah diobatkan kemana-mana tidak sembuh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan ketika saya di sana, kalau saya Kamis saya datang ke sana itu kakeknya itu tidak kesurupan, saudara yang dikasih Tuhan. Sesuatu yang menyerupi kakeknya itu nggak kesurupan. Jadi ada sesuatu yang luar biasa. Saya tidak tahu tuh yang ada di dalam diri saya. Saya ibadah, saya berdoa, saya berpuasa. Tapi saya juga mempraktekkan hal itu, saudara. Jadi ada dua, saudara. Saya tidak tahu, saudara, yang membuat roh yang ada di dalam kakek ini takut dengan siapa. Waktu itu saya meyakini itu tuh kuasa Tuhan Yesus. Tapi di satu sisi saya mempelajari sesuatu yang bukan dari Tuhan. Ada pertentangan di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berjalannya waktu, saya kenal dengan kakek ini, saya tanya, saya sharing. Dan ketika dia bercerita, membuka diri, dia menceritakan bahwa dia memiliki jimat yang ratusan jumlahnya, saudaraku. Saya tetap mempraktekkan firman Tuhan, saudara. Jimat itu saya ambil, saya bakar. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Tapi yang saya praktekkan, ilmu yang saya pelajari dari luar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Seolah-olah itu baik, seolah-olah itu luar biasa, saudara. Saya bisa menyaksikan itu di banyak tempat, saudara. Dan banyak orang yang percaya kepada saya, semakin hari semakin tambah percaya. Dan orang mengenal saya seperti dukun waktu itu, saudara. Dan karena saya bisa menyembuhkan kakek ini, akhirnya saya bisa menikahi istri saya, saudara. Saya bisa mengenal dan saya ingin menikahi bisa, saudara. Saya orang Kristen, istri saya dari agama yang lain, saudara. Dia seorang Muslim yang taat, saudara. Tinggal di lingkungan yang sangat-sangat taat. Ketika sekolah pun dia harus memakai jilbab. Berdekatan dengan orang Kristen itu sesuatu yang haram, yang dosa, saudara. Tapi karena ada balas budi dari seorang kakek ini katakan, cucuku boleh kamu nikahi. Puji Tuhan. Waktu itu saya tetap berpikiran bahwa itu adalah kuasa Tuhan yang luar biasa, yang ajaib. Saya tetap katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya saksikan di gereja bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya seorang Kristen bisa diizinkan menikah dengan seorang wanita Muslim. Dan ketika calon istri saya ini saya tanya, mau kamu menjadi orang Kristen? Dia katakan, dia mau dan bersedia, saudara yang dikasih Tuhan. Dan ketika dia bersedia, dia saya ajar, saya kenalkan ke Tuhan Yesus sedikit demi sedikit. Dan dia sebelum kami menikah, dia bisa pindah ke agama Kristen atas izin kedua orang tuanya. Ada pertanyaan, saudara, kenapa orang tuanya bisa setuju, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Selain saya mengobati kakeknya, ada satu hal yang luar biasa. Beberapa puluh tahun yang lalu ternyata ayah istri saya, calon istri saya ini ketika mau bekerja pernah diajari ayah saya untuk bekerja. Jadi puluhan tahun yang lalu ketika ayah istri saya ini masih muda, dia belajar bekerja dengan ayah saya dan dia menjadi seorang yang sukses. Dan ketika dia tanya ke saya, kamu anak sopo? Saya jawab, saya anak ini. Dan mertua saya, oh pakmu itu ya rapopo wes gitu. Kalau orang desa gitu. Akhirnya saya diizinkan untuk menikahi anak perempuannya. Tapi tidak semudah bayangan saya, saudara yang dikasih Tuhan. Ketika saya mau menikah, saya harus minta izin ke Pak RW, Pak Kadus untuk kalau kita mau menikah itu kan ada surat, ada pengantar, saudara yang dikasih Tuhan. Mereka langsung menolak, saudara yang dikasih Tuhan. Mereka dengan terang-terangan menolak, tidak diizinkan, saudara. Pak RW, Pak RT tidak ngasih surat keterangan untuk istri saya menikah waktu itu. Bahkan mereka datang ke tempat calon mertua saya, mengatakan ke calon mertua saya bahwa Bapak ini salah, anaknya murtad nanti jadinya, Pak. Mosok anaknya boleh diizinkan untuk menikah dengan orang Kristen. Diceramai berbagai hal, saudara. Banyak penghalang, saudara. Waktu itu ketika saya mau bikin surat tidak diizinkan, saya awalnya sempat bingung, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya pulang, malamnya saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan dia menjadi istri saya, Tuhan akan mempermudah ini. Tapi kalau memang Tuhan tidak diizinkan, Tuhan lakukan, Tuhan. Saya begitu rohani, Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya begitu betul-betul buka-buka ayat Alkitab untuk mencari pembenaran-pembenaran apa yang bisa saya lakukan waktu itu. Dan proses berjalan, saya bisa langsung bypass tanpa izin Pak RT, Pak RW, saya langsung bisa ke Pak Lurah untuk minta izin. Karena di pemerintahan kelurahan mungkin lebih nasionalis, saya langsung diizinkan. Dan singkat cerita, saya menikahi istri saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi pernikahan kami tidak seperti orang menikah pada umumnya. Kalau orang-orang di kampung, di tempat kami menikah itu pasti di tempat perempuan. Atau mungkin kalau anak-anak Tuhan menikahnya di gereja. Saya tidak, saudara. Saya menikah di tempat saya. Jadi istri itu saya bawa ke rumah untuk menikah di tempat saya dengan cara Kristen. Di hadapan hamba Tuhan, tapi di rumah saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan keluarga mereka boleh datang untuk menyaksikan pernikahan kami, saudara. Saat itu saya merasa orang yang paling berbahagia, saudara. Secara rohani saya bangga, saya bisa memenangkan seorang wanita Muslim, saudara. Wanita yang taat, beragama, yang sekolahan berlatar belakang agama yang begitu kuat. Saya bisa memenangkan jiwa. Saya bisa menjadikan dia orang Kristen, menjadikan istri saya mengenalkan Tuhan Yesus kepada seseorang. Secara rohani saya merasa luar biasa, Tuhan, saya memenangkan satu jiwa. Saya menjadikan satu jiwa baru menjadi milik Engkau. Secara rohani seperti itu, saudara. Orang-orang yang lain pun melihat seperti itu.
Mereka tidak mengerti bahwa prosesnya itu banyak hal yang harus saya alami, yang luar biasa, yang ada dua hal yang berbeda. Yang satu rohani Kristen, yang satu saya mempelajari sesuatu yang bukan Kristen, saudara. Walaupun itu tidak menyebut nama Tuhan, tidak ada bacaan, tidak ada sesuatu yang disembah, tapi itu bukan anak Tuhan, saudara. Itu bukan Kristen, saudara. Saya sampai terobsesi, saudara. Karena saya menganggap apa yang saya percaya ini tidak melanggar Alkitab, tidak melanggar firman Tuhan. Saya tetap mempraktekkan ajaran ini, saudara. Aliran ini tetap saya praktekkan sampai saya menikah. Ketika saya setelah menikah, saya bingung harus ngasih makan dengan cara seperti apa. Harus bagaimana saya menafkahi istri saya. Karena tidak ada jalan yang lain, saya tetap mempraktekkan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mempraktekkan apa yang saya pelajari ini. Dan saya boleh menolong banyak orang melalui apa yang saya pelajari ini. Saya tetap berdoa menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tetap beribadah rajin. Dilihat orang, saya rajin ke gereja. Saya anak Tuhan. Saya mengikuti pelayanan. Tapi ada satu hal yang lain. Di dalam hati saya ada dua pertentangan. Saya seringkali bertanya, Tuhan, apa yang saya lakukan ini benar atau salah? Apakah ini sesuai firman Tuhan atau tidak? Saya seringkali mencari pembenaran-pembenaran di Alkitab. Dan saya menjalankan itu terus. Tuhan memberkati saya, saudara. Ketika saya menikah, selesai menikah, saya tidak punya pekerjaan. Tiba-tiba ada saudara yang menolong untuk saya bisa membuat usaha, saudaraku yang dikasih Tuhan. Waktu itu, waktu zaman rame-ramenya voucher, HP mula-mula waktu orang jualan HP, saya ikut jualan HP, saudara. Jualan voucher, saudara. Dan puji Tuhan, dari satu konter kecil, saya bisa memiliki konter lagi yang agak sedikit lebih besar. Dan waktu itu bisa mencukupi kehidupan kami. Singkat cerita, pernikahan kami yang sudah lebih dari 1 tahun, akhirnya istri saya hamil, saudaraku yang dikasih Tuhan. Begitu berbahagia saya sebagai seorang ayah, seorang laki-laki ketika menikah, siapapun itu pasti akan berbahagia ketika istrinya hamil. Dan ketika anak saya lahir, saya bersuka cita. Saya memiliki anak perempuan, lahir dengan selamat, dengan sehat, sungguh luar biasa. Saya bersuka cita, saudaraku. Saya memuliakan nama Tuhan dengan sangat luar biasa. Tapi tidak berhenti di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara sahabat Miracle TV yang saya kasih. Ketika anak saya umur 7 bulan, saya melihat di mata kirinya kok semakin mengecil. Dan ketika saya menyadari hal itu, saya membawa anak saya untuk memeriksakan ke dokter. Ketika saya bawa ke dokter, ke rumah sakit di kota, di sebuah rumah sakit mata yang besar, saya datang ke sana, walaupun secara ekonomi saya pas-pasan, hanya untuk makan, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ke rumah sakit itu untuk memeriksakan anak saya dengan apa yang saya miliki. Dan ketika anak saya diperiksa matanya, dokter ini mengatakan, Bapak, anak Bapak ini matanya dua-duanya akan mengecil dan hilang. Saya terdiam, saudara, ketika dokter mengatakan seperti itu. Bagaimana perasaan seorang ayah yang tiba-tiba melihat anaknya dalam kondisi yang sehat, dokter mengatakan dua matanya mengecil dan mau hilang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Langit seperti runtuh dalam kehidupan saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya tidak berputus asa, saudara. Saya mencoba ke rumah sakit yang lain. Dan saya pergi ke rumah sakit pemerintah yang lain untuk mendapatkan pemeriksaan kepada dokter lain. Dan dokter yang lain juga katakan yang satu, betul Pak, mata kiri anak Bapak akan hilang. Ketika dokter yang satu, saya berharap ketika pergi ke dokter yang pertama, untuk memeriksakan anak saya agar diobati, dokter mengatakan kedua matanya mau hilang, saudara yang dikasih Tuhan. Dan ketika saya ke dokter yang kedua, dokter ini sedikit memberikan harapan ke saya. Ternyata dokter ini ngomong, Pak, ini mata kirinya mengecil dan mau hilang. Jadi harus dilakukan operasi dan perlu dicek. Betul, saudara yang dikasih Tuhan. Setelah dicek, ternyata di dalam darah anak saya mengandung toksoplasma. Dan virus ini membuat mata kiri anak saya mengecil dan mau hilang, saudara yang dikasih Tuhan. Dan ketika saya tahu bahwa mata kiri saya
mata kiri anak saya harus dioperasi, harus diambil lensanya, harus diambil kotoran infeksi yang ada di dalam matanya. Saya termenung, saudara. Saya tidak punya uang, saudara, yang dikasih Tuhan. Dengan biaya apa saya harus operasi untuk anak saya? Ketika saya pulang, saya di rumah ngomong sama istri, saya menangis, saudara. Saya bersujud di kaki Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini terjadi, Tuhan? Ketika Tuhan menjadikan saya dari orang miskin, menjadikan saya bisa sekolah, bisa berhasil, bisa menjadi manusia yang hidup, yang awalnya tidak memiliki harapan untuk hidup. Ketika itu saya merasa hancur, saudara-saudara. Punya anak perempuan, satu umur 7 bulan, matanya mau hilang, saudara. Bagaimana, saudara? Hancur semua, saudara. Saya merasa seperti tercabik-cabik. Langit seperti runtuh dalam kehidupan saya, saudara. Waktu itu saya menangis, saudara. Saya tidak bisa tidur satu malam, saudara. Saya betul-betul menangis. Saya pegang Alkitab, saya buka Alkitab, saudara. Saya baca Alkitab, saudara. Saya bolak-balik Alkitab, saya cari ayat-ayat. Ya apa itu, saudara? Apa yang ingin Tuhan sampaikan ke saya? Dan malam itu saya begitu sakit ketika saya sering mengobati orang sembuh, saya sering menolong orang sembuh, tapi ketika anak saya sakit, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan saya tidak bisa tindak apa-apa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ilmu yang selama ini saya praktekkan, saya pelajari, tidak bisa digunakan untuk mengobati mata kiri anak saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di situ saya betul-betul menjadi anak yang tidak berdaya dan sangat-sangat tidak berdaya. Tidak bisa apa-apa. Saya menangis. Dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau ini kesalahanku, Tuhan, ampuni Tuhan. Malam itu juga saya minta ampun, saudara. Saya menyadari bahwa apa yang saya praktekkan selama ini adalah sesuatu yang salah. Atau ini mungkin hukuman yang kau berikan kepadaku, Tuhan. Atau ini suatu teguran bagiku, Tuhan. Saya berdoa, saya katakan kepada itu. Saya katakan pada diri saya dan saya berdoa pada Tuhan seperti itu, saudara yang dikasih. Dan ketika saya buka Alkitab, saya baca di Ayub, kitab Ayub, di situ saya boleh merasakan sesuatu kesejukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin saya akan sedikit bacakan, mungkin Pak Franky bisa bantu saya untuk di kitab Ayub 2, Ayub 2 mungkin Pak Franky. Iya. Di Ayub 2 ayat yang berapa ya? Ayatnya yang saya bacakan saja. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayat ini masih menjadi pembenaran bagi saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ayat-ayat di dalam Ayub ini masih memberikan pembenaran kepada saya. Kalau seringkali kita menerima yang baik, tapi ketika yang buruk kita tidak menerima. Ketika Ayub berbicara dengan istrinya minta Ayub untuk kutuki saja Tuhanmu dan engkau akan mati. Tapi Ayub bisa menguatkan dirinya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan di situ saya mendapatkan pembenaran, saudara. Mendapatkan suatu sedikit kelegaan. Ketika anak saya matanya harus dioperasi umur 7 bulan, saya mendapatkan pembenaran dari ayat ini, saudara. Tapi waktu itu Tuhan terus berbicara kepada saya. Kamu jadi seorang pengobat alternatif hebat, tapi kamu bukan apa-apa. Kamu tidak bisa apa-apa. Dan malam itu saya memutuskan untuk meninggalkan semua apa yang saya pelajari, saudara. Saat itu saya bersujud, saya berdoa menangis di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan. Mulai hari ini Tuhan akan saya lepaskan, saudara. Akan saya lepaskan apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya ketahui selain daripada Tuhan itu tuh akan saya lepaskan. Dan malam itu saya memutuskan untuk betul-betul meninggalkan apa yang pernah saya pelajari semasa saya duduk di bangku kuliah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena apa, saudara? Sudah mentok, saudara. Ketika kita mentok, betul-betul mentok, kita akan
Saya waktu itu betul-betul mentok, saudara. Sudah tidak mampu. Bagaimana saya harus merubah mata kiri anak saya? Apakah saya harus memindah mata saya untuk dipindahkan ke dia? Dia seorang anak perempuan. Kalau matanya hilang, dia, maaf kata, saudara, jadi PC, saudara. Tapi saya masih percaya bahwa Tuhan Yesus itu ajaib. Dan ketika saya malam buka, sambil menangis, saya buka Alkitab, banyak ayat-ayat Alkitab yang menguatkan saya. Walaupun dengan menangis, saya percaya Tuhan Yesus yang merubah saya dari orang yang miskin, orang yang tidak berarti, yang tidak punya harapan, anak seorang bakul bubur yang menjadikan saya bisa sekolah, bisa memiliki banyak hal, bahkan yang mustahil. Dan saya percaya hari itu juga Tuhan akan mengubah anak saya, akan mengobati anak saya. Dan di umur 7 bulan ini, itu anak saya harus dioperasi di sebuah rumah sakit, saudara, untuk diambil lensa mata kirinya. Jadi pupil mata kiri anak saya itu diambil, saudara, yang dikasih itu. Jadi tidak punya pupil, saudara, mata kiri anak saya. Dan dokter yang mengoperasi itu mengatakan, Bapak, ini kalau anaknya sudah sedikit agak dewasa, kalau sudah tidak ada perkembangan matanya, ini harus dioperasi lagi 2 atau 3 kali lagi, Pak, untuk memperbaiki mata kiri anak Bapak. Itu umur 7 bulan, saudaraku. Saya tidak punya uang secara keuangan, saya tidak mampu untuk mengoperasikan anak saya, saudara. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan tetap tolong, saudara. Tuhan tetap mengasihi saya. Saya sudah sering menyakiti Tuhan dengan cara mungkin saya mempelajari hal yang di luar Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus masih mengasihi saya, masih tetap peduli, saudara. Saya ingat firman Tuhan waktu itu, ketika saya akan bacakan ayatnya juga, di 1 Raja-Raja 2 ayat 1 Raja-Raja 2 17 ayat 6. Mungkin Pak Franky bisa bantu saya untuk perlihatkan ini. 1 Raja-Raja 2 Baik. 17 ayat 6. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-6, Pak. Iya, ya. 1 Raja-Raja 2 ayat 17, pasal 17 ayat yang ke-6. Coba. Oke. Ya, 17 ayatnya yang ke-6. Silakan, Pak. Nah, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia meminum dari sungai. Itu. Puji Tuhan. Ayat ini membuat saya waktu itu diberkati luar biasa ketika anak saya mau dioperasi. Ada burung di sini, ada burung gagak yang mengirimkan membawa roti. Dan waktu itu saya klaim ayat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan, saya tidak punya uang, Tuhan. Tapi ini burung gagak bisa membawa roti dan daging. Mengirimkan daging. Bagaimana tidak mungkin Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya klaim surat ayat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan kirimkan burung gagak, kalau memang tidak ada malaikat yang datang ke saya, kirimkan burung gagak saja tuh, saudara. Tuhan. Betul, saudara. Tuhan kirimkan burung gagak untuk menolong saya. Orang yang tidak saya kenal, orang yang saya tidak tahu latar belakangnya, dia menolong saya ketika anak saya operasi yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saya saat itu bersyukur, saudara. Di dalam syukur saya masih ada beban di dalam kehidupan saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sahabat Miracle TV yang saya kasih. Karena ketika dioperasi itu bukan anak saya sembuh, saudara. Karena cuma diambil lensanya, berarti anak saya malah tidak bisa melihat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena hanya mengambil lensa mata yang terinfeksi. Dan dokter mengatakan harus dioperasi lagi ketika matanya sudah tidak membesar lagi. Pada titik tertentu, mata itu sudah tidak berkembang, dia harus dioperasi lagi untuk dipasangi lensa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan mulai dari umur 7 bulan itu, saya memutuskan untuk setia kepada Tuhan. Kenapa saya harus setia pada Tuhan? Karena saya berharap anak saya disembuhkan oleh Tuhan. Manusiawi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Manusia-manusia yang menginginkan sesuatu. Waktu itu terjadi dalam hidup saya. Bahwa saya itu berharap Tuhan masih menolong saya. Padahal saya dari kecil sudah mengalami hal yang luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saya tidak bisa sampai kepada betul-betul bahwa Tuhan itu luar biasa yang sesungguhnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya orang miskin, anak bakul bubur, saya ulang lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bisa menjadi orang yang hidup, itu sudah luar biasa seharusnya. Seharusnya sudah menjadi kesaksian bagi banyak orang. Seharusnya bisa membuat saya untuk tumbuh di dalam rohani yang betul-betul di dalam Kristus.
Tapi tidak, saudara, saya hanya menjadi Kristen yang biasa. Betul, saya bisa menyaksikan, saya bisa mengakui Tuhan Yesus itu luar biasa ajaib. Tapi itu hanya dalam pikiran dan mulut saya, dan hanya dalam sesekali saya bisa menyampaikan itu. Saya belum bisa menjiwai bahwa Tuhan itu luar biasa, saudaraku yang dikasih. Dan ketika saya memutuskan untuk membuang kemampuan saya yang awalnya menurut saya luar biasa itu, ketika saya berdoa kepada Tuhan untuk meninggalkan kepercayaan saya itu, kemampuan saya itu, sesuatu yang buruk terjadi, saudara, dalam kehidupan saya. Usaha saya jadi habis, saudara. Tiba-tiba dagang saya jadi sepi, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam 1 tahun semuanya habis, saudara yang dikasih Tuhan. Saya tidak punya apa-apa, saudara. Ketika saya betul-betul mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan mau serius, tidak meninggalkan hal yang saya pelajari secara duniawi, yang walaupun seolah-olah itu seperti Tuhan Yesus, seperti keajaiban yang dari Tuhan, tapi bukan dari Tuhan, saya jadi bangkrut, saudara yang dikasih Tuhan. Saya jadi tidak punya apa-apa, saudara. Dalam 1 tahun habis, saudara. Saya sampai bingung sendiri tuh, saudara yang dikasih Tuhan. Saya jadi tidak punya apa-apa, saudara. Kios saya yang dulunya ramai tiba jadi sepi, saudara. Saya tetap berdoa, saudara. Ketika saya berdoa tidak tambah ramai, saudara. Tambah sepi, saudara. Saya berdoa betul-betul di dalam nama Tuhan itu tambah sepi, saudara. Tapi saya sudah tidak mempraktekkan ajaran-ajaran dunia yang pernah saya pelajari. Saya betul-betul hanya berserah pada Tuhan, tapi jadi sepi, saudara. Nggak enak, saudara. Betul-betul sepi, dan akhirnya tutup, saudara. Saya punya toko voucher dan HP jadi tutup, saudara. Saya punya warnet tutup, saudara. Saya punya penggergajian kayu bangkrut, saudara. Saya tidak punya apa-apa, saudara. Bahkan saya berhutang kepada bank. Rumah saya harus mau dilelang, saudara. Ketika saudara tidak mampu secara ekonomi, berusaha untuk pinjam bank. Ketika pinjam bank untuk mempertahankan usaha, dan usaha tidak jalan, kita tetap harus membayar kepada bank. Dan saya sudah tidak bisa bayar ke bank, saudara yang dikasih. Apa yang saya kerjakan buntu, saudara yang dikasih itu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ketika saya berbalik kepada Engkau, kenapa saya malah justru jatuh? Kenapa usaha saya semuanya bangkrut? Di satu sisi, saya harus menyiapkan uang untuk operasi kedua dan ketiga anak saya. Di satu sisi, ketika saya betul-betul mengikut Tuhan, saya malah bangkrut, saudara. Tapi saya tidak mau mundur, saudara. Saya percaya Tuhan itu ajaib. Karena ayat tadi, saudara, ayo. Kita menerima yang baik saja mau. Kenapa yang jelek kita tidak mau? Itu masih bertahan di dalam hidup saya. Dan saya sudah memutuskan waktu itu, saya mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun saya miskin lagi seperti dulu waktu saya kecil, kalau Tuhan mengizinkan, saya akan terima. Keputusan yang menurut saya sangat susah, saudara yang dikasih Tuhan. Sampai orang bank seringkali datang ke tempat saya untuk menagih hutang. Bahkan saya sudah tidak bisa membayar lebih dari 10 kali, dan orang bank menyatakan rumah saya segera dilelang, saudara yang dikasih Tuhan. Rumah yang saya tempati, yang kami dan ibu berjuang dari saya masih kecil, yang boleh menjadi kesaksian di tempat kami, di gereja, di lingkungan kami, tiba-tiba mau disita bank, saudara. Saya menangis, saudara. Saya menangis, saya bersujud di kaki Tuhan, saya menangis. Tuhan, kenapa ketika saya kembali ke Engkau dengan sungguh-sungguh, Engkau ambil semuanya? Saya protes sama Tuhan secara manusia, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kembali firman itu terngiang di dalam pikiran saya, di dalam hati saya. Tidak percayakah engkau kepadaku, kata Tuhan waktu itu. Bumi ini adalah tumpuan kakiku. Surga dan dunia ini ada di tanganku, Tuhan katakan seperti itu. Kalau cuma makan, kamu tidak akan kelaparan. Betul, saudara. Saya iman itu, walaupun begitu susahnya, orang baru datang, saya hanya bisa, kalau orang Jawa ngomong, saya hanya bisa semoyo, saudara yang dikasih Tuhan. Secara manusia tidak kecil, saudara, hutang saya, saudara yang dikasih Tuhan. Total hutang saya waktu itu, mungkin bagi orang lain itu kecil, tapi bagi saya sangat besar, saudara. Waktu itu saya bisa berhutang di bank hampir 350 juta, saudara. Saya tidak bisa bayar bunganya saja, saya tidak mampu, saudara. Rumah sudah mau disita, saudara yang dikasih. Mungkin bagi banyak orang, 350 juta itu kecil.
Tapi bagi saya untuk yang bagaimana saya bisa bayar? Dari mana? Usaha saya semua hancur, sudah bangkrut, saudara. Saya yang dulunya punya armada beberapa, saya harus jual semuanya untuk bayar bunga pun masih kurang, saudara. Rumah dilelang, ketika rumah dilelang masih minus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa saya bisa berhutang sebanyak itu? Karena untuk menutupi usaha saya, untuk mempertahankan usaha saya yang saya jalankan, saya harus waktu itu saya secara manusia saya harus pinjam bank untuk membesarkan. Tapi semuanya di luar kendali saya, saudara. Dan ketika saya betul-betul mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan jadikan saya bangkrut, saudara. Tapi ketika itu saya tidak undur daripada Tuhan. Saya tidak tengok kanan kiri, saudara yang dikasih Tuhan. Saya tetap percaya Tuhan. Saya menyadari bahwa, oh Tuhan, mungkin selama ini apa yang Tuhan percayakan kepada saya, banyak hal yang saya salah gunakan. Atau mungkin saya kurang melayani Tuhan. Atau mungkin saya terlalu congkak, terlalu sombong, terlalu angkuh. Walaupun itu angkuh secara rohani, walaupun itu angkuh secara iman, tapi tetaplah Tuhan katakan itu angkuh. Dan saya menyadari hal itu. Dan saya tetap berdoa, Tuhan, saya tahu Tuhan, mujizat-Mu itu tetap akan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Betul, saudara. Saya yang semenjak menikah tidak pernah bekerja, saudara. Saya berusaha sendiri, memiliki usaha sendiri, berusaha untuk dari nol, berusaha sendiri. Saya memutuskan untuk bekerja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Singkat cerita, saya membuat beberapa lamaran pekerjaan, dan saya kirimkan ke beberapa perusahaan. Dan 1 bulan tidak ada jawaban, saudara. 2 bulan tidak ada jawaban. Jadi hutang saya semakin besar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena bunga yang dikenakan semakin besar juga, saudaraku yang dikasih. Dan ketika 3 bulan saya sudah melupakan lamaran yang saya kirimkan ke perusahaan, tiba-tiba saya dapat panggilan kerja, saudaraku yang dikasihi, sahabat Miracle TV. Saya dapat panggilan dalam sebuah perusahaan, dan ketika datang, ajaib, saudara. Yang lain harus melalui tes, saya tidak perlu tes. Ketika itu, saya langsung diundang oleh seorang di situ, dan mulai hari ini kamu masuk kerja, besok nanti kamu langsung kerja aja. Saya kebengong, saudara. Yang lain harus mengikuti tes, ada psikotes, ada tes wawancara, ada tes macam-macam. Tapi saya tidak, saudara. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya dipanggil, terus orang tersebut, sudah kamu besok mulai bekerja. Puji Tuhan, saya bersyukur, saudara. Saya harus, waktu itu saya diterima di sebuah perusahaan. Saya menjadi bagian karyawan penjualan, tanpa tes, tanpa apa-apa, dan saya saat itu bisa bekerja di sebuah perusahaan otomotif di bagian penjualan, saudara. Ketika saya masuk kerja, saya masih berutang, saudara. 350 juta lebih, saudara, yang dikasih Tuhan. Dan saya bersyukur, saya bisa bekerja, saudara. Ketika saya bekerja masuk dalam perusahaan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari rumah ke tempat pekerjaan kurang lebih 45 km. Seorang tenaga penjualan ketika masuk ke perusahaan, paling tidak, karena bagian penjualan harus punya motor, saudara. Saya tidak punya motor, saudara. Karena saya bangkrut, saya tidak punya motor. Motor aja saya tidak punya. Saya harus naik angkot untuk ke tempat pekerjaan, saudara. 3 bulan pertama saya harus naik angkot, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika saya sampai ke perusahaan, kenal beberapa teman, ketika kami harus berkeliling, saya ikut teman, saudara. Dompleng teman, saudara. Baru 3 bulan saya bisa membeli sebuah motor tua untuk saya berkeliling, saudara. Dan puji Tuhan, saudara. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib. Melalui saya bekerja di sini, saya boleh belajar. Saya boleh diajar Tuhan berbagai hal, berbagai pengalaman baru. Dan dalam jangka waktu 3 tahun, hutang saya yang 350 juta bisa lunas, saudara, yang dikasih Tuhan. Suatu keajaiban. Dan ketika saya betul-betul mengikut Tuhan, betul-betul sungguh-sungguh, saya tinggalkan hal dunia yang saya anggap itu luar biasa. Awalnya tidak enak, saudara. Tapi ternyata Tuhan mau jadikan saya lain, saudara. Tuhan mau bentuk saya sesuatu yang baru, saudara, yang dikasih Tuhan. Ketika saya jadi tenaga penjualan di perusahaan ini, walaupun tidak menjadi karyawan yang istimewa, tapi Tuhan memberkati saya dengan luar biasa, sangat luar biasa. Dan ketika anak saya tumbuh dewasa, ketika kelas 6 SD, harus operasi kembali di sebuah rumah sakit yang ada pengobatan matanya, anak saya harus dioperasi. Ketika saya ke rumah sakit, kebetulan kakak saya yang waktu kecil bersama-sama saya, dia sudah bekerja di situ. Saya tanya ke kakak saya,
Kira-kira operasi anak saya habisnya berapa? 2 kali operasi biayanya berapa kira-kira untuk memperbaiki mata kiri anak saya? Dari umur 7 bulan sampai anak saya SD kelas 6, beban dalam hidup saya, saudara. Setiap orang melihat perkembangan anak saya, mata anak saya, orang selalu ejek, saudara. Karena matanya waktu umur 7 bulan itu diambil lensanya, matanya jadi sedikit mengecil, saudara. Dan orang kalau ngejek anak saya, matanya kalau orang Jawa bilang, kero, saudara. Moto kero, saudara. Matanya kecil dan lari ke kanan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana seorang ayah melihat seorang anaknya, anak perempuannya, matanya mengecil dan kero, saudara. Banyak orang mengejek, saudara. Ketika di sekolah pun anak-anak saya diejek sama teman-temannya, saudara. Begitu tersayat hati saya, saudara. Tapi itu beban yang harus saya tanggung. Tapi saya percaya Tuhan itu akan pulihkan. Dan saya mengimani itu terus, saudara. Sampai kelas 6, ketika mau operasi, saya tanyakan biayanya berapa. Kakak saya waktu itu jawab, paling tidak kamu harus siapkan uang sekitar 200 juta, 250 juta. Saya tidak punya uang sebanyak itu, saudara, di kantong saya. Di tabungan saya tidak ada uang sebanyak itu. Karena ketika saya bekerja, saya harus melunasi hutang saya yang begitu banyak waktu itu, saudara. Saya diam, saya jawab kepada kakak saya, oke, saya percaya Tuhan akan siapkan. Dan ketika kelas 6, anak saya harus dioperasi, Tuhan cukupkan biayanya, saudara. 2 kali operasi dalam 1 bulan untuk memasang lensa matanya, untuk memperbaiki posisi matanya, untuk pengobatannya selama kurang lebih 3-4 bulan. Tuhan siapkan segalanya, saudara. Sesuatu yang mustahil bagi saya ketika saya pasrahkan diri saya, ketika saya berserah betul kepada Tuhan, Tuhan nyatakan. Dan ketika anak saya selesai dioperasi, dokter katakan, Pak Daniel, operasinya berhasil. Kebahagiaan yang bertahun-tahun yang tidak pernah saya rasakan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dari umur 7 bulan ketika saya bersujud menangis di hadapan Tuhan dan saya melapaskan semua hal yang di luar Tuhan Yesus. Dan ketika itu dokter katakan operasinya berhasil, Pak Daniel, saya menjadi orang yang paling berbahagia dan bersungguh-sungguh. Dan mulai saat itu saya berkata, Tuhan, saya mau saksikan kisah ini, Tuhan. Saya mau saksikan Tuhan kejadian ini kepada setiap orang yang mau mendengar, saudara. Saya mau bagikan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Jangan sekali-kali duakan Tuhan. Jangan sekali-kali engkau membiarkan dirimu dibagi dengan dunia ini. Tuhan itu begitu mengasihi. Seringkali saya menyakiti Tuhan. Seringkali saya membuat hati Tuhan terluka. Tapi begitu Tuhan sangat mengasihi saya dan keluarga saya. Dan malam ini, saudara-saudara Kemenakel TV, saya bagikan kepada saudara. Ketika saya ingin menyaksikan ini, ada kesempatan ini, saya begitu langsung terima. Saya begitu diinfo oleh Ibu Ria bahwa ada kesaksian di Miracle TV. Malam itu juga saya ngisi form. Saya coba untuk menulis sedikit kesaksian. Dan puji Tuhan, ketika pagi hari Bapak Franky menghubungi saya sangat bersuka cita sekali. Saya katakan kepada Pak Franky waktu itu, Pak, satu orang mendengar saya akan bersuka cita. Apalagi banyak orang mendengar ini. Saya akan sangat bersuka cita. Karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia pelihara saya dari ketika saya kecil. Anak bakul bubur, menjadikan saya seorang yang memiliki harapan hidup. Semoga kesaksian ini saudara-saudara boleh bermanfaat dan memberkati kita sehingga kita akan semakin semangat dalam Tuhan, semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.